Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau motivasi untuk para pejuang garis 2, Masya Allah. 1. Semakin lama kalian menanti dan ikhtiar, berarti semakin besar dan banyak juga pahala kalian. 2. Sama anak itu sebetulnya cepat atau lambat pasti ketemu. Paling cepat ketemu di dunia, paling lambat ketemu di surga. Pertanyaannya 1, kita mati masuk surga atau enggak? Ini yang harus lebih penting kita pikirin. Ini kalau bacain hadisnya. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah, nanti bisa dipause ya kok sertain. Kalau Rasulullah SAW bersabda, yang maknanya diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, di dalam surga jika seorang mukmin ingin memiliki anak maka ia akan menghamili dan melahirkannya dalam 1 jam sebagaimana yang ia inginkan. Dan kadang pertanyaannya bukan doa dan amalannya apa teman-teman, karena aslinya setiap kali kita angkat tangan pengen berdoa, aslinya Allah udah tahu kita pengen ngomong apa, pengen doa apa. Dan waktu Koko tanya ke orang yang pada jadi pejuang garis 2 sampai berhasil punya anak atau hamil, ditanya amalannya ternyata beda-beda. Yang ini bilang dia kuatin birrul walidain. Yang satu lagi bilang dia kuatin di sedekahnya karena memang diuji kekayaan. Yang lain ternyata dia tidak sedekahnya sebanyak yang biasanya, tapi dia baca Al-Quran minimal 1 hari 1 juz dan istiqomah. Ternyata amalannya beda-beda, tapi tetap terkabul. Sehingga kadang yang jadi pertanyaannya adalah, sudah layakkah keinginan kita itu untuk dikabul? Maka bismillah yuk teman-teman, kita sibuk memantaskan diri untuk supaya doa kita bisa dikabul. Apa amalannya kok? Sebagaimana tadi bebas terserah, yang penting punya amalan rahasia, punya amalan unggulan, yang kira-kira orang lain gak mau lakuin, tapi kita mau lakuin. Kuatnya baca Quran, baca Quran. Menghafal. Kok kalau saya baca Quran ngantuk, tapi dagang jago, silakan dagang. Bisa jadi kamu dagang, nanti punya keuntungan yang bisa bangun masjid, yang belum tentu bisa dibangun oleh guru ngaji yang ngajar 40 tahun. Ya bismillah. Yang pasti nggak ada yang sia-sia. Kata Abdullah bin Mas'ud, doa itu pilihannya cuma 3. 1, dikabul. Kalau belum dikabul gimana? 2, dijauhin dari musibah. Harusnya kepleset nggak jadi. Kalau saya masih kepleset kena musibah dan belum dikabul, maka yang ketiga, diampuni segala dosa. Mereka bisa jadi para pejuang garis 2 yang seumur hidupnya berdoa, nggak sempet juga punya anak di dunia, meninggal bisa jadi pulang udah nggak bawa dosa. Karena doanya belum dikabul, kepahitannya tetap ada, tapi doa-doanya membersihkan dirinya dari segala kesalahan. Sehingga bisa jadi dia pulang dalam keadaan lebih mudah masuk surganya Allah, daripada yang mungkin mudah punya anak tapi malah menyia-nyiakan, tidak mendidik dengan baik, atau malah bermaksiat kepada Allah. Semangat ya, istilah semoga Allah berkahi dari kalian. Kirim ke semua para pejuang garis 2 yang kalian kenal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.